Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di dalam Renungan Harian HKBP Maranatha, Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 21 Oktober 2020. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Daniel 1 ayat 17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan di istana Babel. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Di dalam istana Babel. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini, kepandaian, hikmat, dan berbagai-bagai penglihatan beserta mengerti mimpi dikatakan itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu keempat orang Daniel bersama sahabat-sahabatnya. Di dalam karunia itu bisa kita lihat mereka bisa saja terjatuh ke dalam, yaitu permisif sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengejarkan kita bahwa apa yang telah Tuhan karuniakan itu harus tetap di dalam, yaitu ketundukan atau kepatuhan kepada Tuhan. Daniel beserta sahabat-sahabatnya bisa saja permisif menerima apa yang diberikan ataupun yang ada di daerah itu atau di dalam istana itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita sekarang ada di istana ini. Kita sekarang ada di dalam pembuangan ini. Tidak apa-apa. Ketika kita melakukan ataupun turut kepada mereka. Bisa saja seperti itu. Saudara-saudara, bisa saja juga ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperoleh suatu kenaikan pangkat. Ketika kita memperoleh yaitu bonus ataupun kesempatan untuk menikmati yaitu pemberian dari orang-orang yang kita hormati. Tetapi di sini Daniel beserta sahabat-sahabatnya, mereka tidak mau. Mereka juga tidak mau kontras. Tetapi mereka mengatakan dengan lembut, biarlah diuji mereka. Karena mereka juga sadar bagaimana berada di dalam istana yang tengah-tengah di dalam pembuangan pada masa itu. Jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan untuk permisif melakukan dosa. Jika dikatakan, oh tidak apa-apa, apa boleh buat? Tidak salah kita sedikit-sedikit melanggar firman Tuhan. Tidak apalah itu. Firman Tuhan menegaskan itu pada hari ini. Daniel beserta sahabat-sahabatnya dengan kesempatan yang diberikan oleh istana itu kepada mereka, tetapi mereka tidak menerimanya. Jika salah, mereka tidak mengikutinya, tetapi mereka tetap
di dalam iman mereka. Dapat kita lihat terus di dalam kitab Daniel ini, bagaimana sampai Daniel beserta sahabat-sahabatnya dihukum karena tidak mau turut kepada penyembahan, yaitu patung ataupun berhala. Mereka hanya menyembah, yaitu Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita kepandaian, hikmat, dan segala yang kita miliki pada saat ini. Itu adalah karunia, atau dikatakan dalam bahasa sehari-hari, itu hanyalah titipan. Itu hanyalah titipan sementara yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada mereka yang dikaruniakan itu. Oleh karena itu, mari kita memandang ataupun mengimani karunia Tuhan ini di jalannya, bahwa itu bukan untuk menjadi jalan kita untuk melanggar firman Tuhan, tetapi jalan kita untuk membuktikan bahwa kita itu percaya bahwa segala yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Seperti Ayub yang mengakui, engkaulah yang memberi, engkau jugalah yang mengambil. Tidak hanya yang manis yang kita dapatkan, tetapi kita harus siap ketika kepahitan datang di dalam kehidupan kita. Semua yang di dunia ini akan berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu, ketika tawaran dunia ini datang kepada kita, kesempatan itu ada di depan mata kita. Kita ingat, tidak ada jalan lain sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak melakukan firman-Nya. Hanya dengan melakukan firman-Nya, kita akan sampai kepada Bapa di sorga. Kita akan menerima kehidupan yang kekal. Semua yang di dunia ini akan berlalu, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, apakah gunanya jika seseorang memperoleh segala harta di dunia ini, jika jiwanya hilang, ataupun dia tidak beroleh kehidupan yang kekal. Ini adalah pelajaran berharga kepada kita semua. Meski ada kesempatan untuk berbuat dosa, mari belajar seperti Daniel. Mari belajar juga seperti Yusuf yang tidak takut untuk dihukum. Karena dia percaya dan dia tetap berpegang. Lebih baik takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Manusia hanya bisa membunuh daging kita ini. Tetapi Tuhan, itulah yang harus kita takuti. Kemana kita di akhir hidup kita? Untuk apa kita memperoleh dunia ini? Untuk apa kita menikmati segala yang di dunia ini? Ketika kita akan masuk ke dalam api neraka itu. Saudara-saudara, mari setia di dalam Tuhan. Kepandaian itu adalah karunia. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jika kita di posisi yang penting, mari kita syukuri itu. Mari kita berjaga juga. Jangan-jangan kedudukan kita itu, ataupun fasilitas yang diberikan kepada kita itu, sudah membawa kita jatuh ke dalam dosa. Itu tidak ada gunanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap satu iota pun tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah, karena itu adalah kehidupan bagi kita. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita di dalam menjalani hari kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur bagimu Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, agar Engkau menopang senantiasa, sehingga iman mereka semakin bertumbuh, baik di dalam penderitaan maupun di dalam sukacita yang terjadi di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Biarlah itu menjadi jalan Tuhan, agar setiap jemaat-Mu bertumbuh di dalam imannya. Engkau yang tolong setiap jemaat-Mu Tuhan yang bergumul di dalam sakit penyakit, di dalam pekerjaan dan di dalam keluarga. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara.